saya diundang untuk diundang untuk di satu radio untuk bicara usaha apa sih, bisnis apa sih yang bisa kita lakukan baik itu di Tanah Karo maupun di luar Tanah Karo. Sebenarnya masyarakat kita banyak punya kerinduan ya untuk mereka bisa memajukan usaha mereka. Usaha nggak harus besar-besar, UMKM banyak sekali. Dari usaha yang kecil, dari UMKM nanti kita akan naik kelas ke usaha yang lebih besar lagi. Saya selalu mensosialisasikan bahwa UMKM itu bisa naik menjadi bisnis franchise. Memang beberapa tahun belakangan ini orang yang mau berusaha mereka lebih memilih memulai bisnis franchise waralaba atau memulai usaha sendiri. Usaha waralaba pun tidak harus mahal, dari 10 juta, 5 juta sampai 50 miliar itu ada. Itu pilihan ada di kita. Nah, cakap cerdas, tandana kita go pantas, kata tuhu kerina si belas. Cadas, cadas, endah cadas, mari kita cakap cerdas, tandana kita go pantas, selanjutnya ini akan kita ikuti acara talk show yaitu Inspirasi Karo Emas 2045. Kira-kira ada masukan apa saja? Kira-kira apa yang akan dibahas? Untuk itu mari kita sambut dengan meriah. Inilah panelis talk show Inspirasi Karo Emas 2045. Dengan hormat kami mohon untuk naik ke atas panggung. Panelis kita yang pertama, Dr. Insinyur Penoh Philips Kembaran MBA, dosen program MBA di ITB Bandung. Silakan, Prof. Berikutnya kami undang dengan hormat panelis kita Bapak Miko Ginting Sarjana Hukum, Jubir Komisi Yudisial. Pak Miko, kami silakan. Dan ketiga, silakan. Yang ketiga panelis kita undang dengan hormat Bapak Abed Nego Tarigan SE MSI, Deputi 2 dari Kantor Staf Presiden. Pak Abed Nego, kami silakan. Selanjutnya kami undang dengan hormat Insinyur Arya Mahendra Sinulinga, Staf Khusus Menteri BUMN. Bang Arya kami undang. Dan selanjutnya kami juga mengundang Dr. Saudaranta Tarigan Diaspora Karo dari Korea Selatan. Dan kami juga mengundang Ibu Levita Ginting Supit SHMH, entrepreneur dari Kadin Indonesia. Ibu Levita kami undang. Dan mari bersama kita beri sambutan yang meriah untuk host kita, Insinyur Analgin Ginting Emin, motivator level 5 yang akan menjadi moderator. Bang Analgin Ginting kami undang dengan hormat. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat menikmati talk show Inspirasi Karo Emas 2045. Silakan.
Nande Bapa Turang Raselina sini hamati kami, menjua-jua kita kerina. Penulis buku Seven Habits Stephen Covey, langa dinulis. Itulisna buku selanjutnya, The Eighth Habit. The Eighth Habit, temukan suara dalam dirimu dan bantulah orang lain untuk menemukan suaranya. Kita di dalam keberhasilan kita semuanya, pasti karena kita sudah mengikuti suara kita. Suara yang paling dominan dalam diri kita, yang menuntun kita meraih prestasi-prestasi kehidupan kita. Tapi tidak cukup hanya itu. Setelah kita sampai ke puncak karir kita, kata Stephen Covey, bantulah orang lain supaya dia juga menemukan suara dalam dirinya, supaya dia juga terdorong untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Dan saya berpikir itulah salah satu mengapa abang kami Juniaman Kembaran menulis buku mengenai inspirasi. Membantu orang lain menemukan suara hatinya adalah sama dengan memberi inspirasi kepada orang lain. Nah, di hadapan saya, di hadapan kita semuanya, inilah tokoh-tokoh Karo, tokoh-tokoh muda Karo yang sudah sangat berhasil di bidangnya masing-masing. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk mereka semuanya. Dan kami akan menyilahkan mereka untuk berbicara apa yang membuat mereka berhasil sejauh ini. Dan juga apa idenya untuk Karo berikutnya. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Bupati, bibi kami Buru Subayang, bantulah Karo. Dan kami melihat bantuan yang paling bagus itu adalah berikan inspirasi untuk semua anak-anak muda kita di Karo. Lead 6 panelista, 10 menit kari yang rana, 60 menit, jadung kari yang rana keridana, si sempurnakan presentasi dandai, aru ide-ide mempertajam, litka kari 30 menit untuk kita tanya jawab. Terima kasih pertama kali lebih, anda mengikuti pepatah ladies first. Terima kasih sebelah kue, ia mekari lebih. Terima kasih peduakan kari impalku abid nego tarigan. Anda mengenai revolusi birokrasi, rasi petelukan kari impalku Arya Mahendra Sinulinga. Anda karya terbaik yang pertama mungkin 30 menit adi kari siakap latihsa sebegin kari lebih sada lagu. Maka masuk kita ke terbaik kedua, mulai kari abang kami Dr. Philip. Maka dilanjutkan saudara anta tarigan PhD, si khusus datang Korea Selatan nari. Mila bukan jet lag epal. Oke, ya. Maka lu Muhammad diberikan kami turang kami beruginting, aku pengen baru dengar, anda dengar angkutan lain ia bahwa ia kepekan pupus anggota DPR Brand Ginting. Luar biasa kalau maka 10 menit waktu untuk terang, silahkan. Bujur, terima kasih, saya duduk aja. Oh ya boleh, berdiri aja. Oh, ya. Menjuah-juah kita kerina, salam sejahtera, man kita kerina. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya Maya. Nama saya Levita Ginting. Pada saat ini saya menjabat sebagai Ketua Franchise Lisensi Indonesia di Kadin dan di Asosiasi Franchise Indonesia selama 12 tahun juga saya sebagai Ketua Umum. Terima kasih dan pada sore hari ini saya mau bicara tentang entrepreneur sesuai dengan bidangnya saya. Yang satu menjadi kerinduan saya, kemarin kami juga bicara dengan abang-abang yang di depan bahwa bagaimana cara memaksimalkan entrepreneur orang Karo. Mama, mami, abang, kakak dan semuanya. Memang udah banyak entrepreneur Karo, tapi sebenarnya masih bisa dimaksimalkan kembali.
Seperti yang kita ketahui memang negara Republik Indonesia ini tingkat entrepreneurnya masih rendah sekali. Tapi beberapa tahun terakhir dalam pemerintahan Bapak Jokowi sungguh mensupport yang namanya entrepreneur khususnya UMKM. Di mana budget untuk UMKM juga dinaikkan oleh pemerintah. Nah itu menunjukkan satu support dari pemerintah agar anak bangsa ini bisa menjadi entrepreneur yang luar biasa. Banyak sudah entrepreneur yang di Indonesia ini dan tingkat entrepreneur dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang lumayan. Ya, karena kita disosialisasikan untuk menjadi entrepreneur sehingga kita dapat membuka lapangan pekerjaan. Bukan kita bekerja pada orang lain tapi kita yang membuka lapangan pekerjaan. Nah tadi seperti Ibu Kori katakan bahwa di Tanah Karo banyak terjadi narkoba ya dan yang lainnya. Sebenarnya salah satu yang kita bisa lakukan juga adalah benar-benar meningkatkan entrepreneur yang ada di Tanah Karo. Waktu tahun lalu saya ke Tanah Karo kebetulan saya diundang untuk di satu radio untuk bicara usaha apa sih, bisnis apa sih yang bisa kita lakukan baik itu di Tanah Karo maupun di luar Tanah Karo. Sebenarnya masyarakat kita banyak punya kerinduan ya untuk mereka bisa memajukan usaha mereka. Usaha nggak harus besar-besar, UMKM banyak sekali. Dari usaha yang kecil, dari UMKM nanti kita akan naik kelas ke usaha yang lebih besar lagi. Saya selalu mensosialisasikan bahwa UMKM itu bisa naik menjadi bisnis franchise. Memang beberapa tahun belakangan ini orang yang mau berusaha mereka lebih memilih memulai bisnis franchise waralaba atau memulai usaha sendiri. Usaha waralaba pun tidak harus mahal, dari 10 juta, 5 juta sampai 50 miliar itu ada. Itu pilihan ada di kita. Nah kita mau supaya orang Karo itu bisa menjadi entrepreneur yang luar biasa. Dimulai dengan UMKM. UMKM itu berbagai macam bisnisnya ada. Ya mau dari restoran, mau dari salon, mau dari apotik, rumah sakit, sekolah dan lainnya. Dan ini menjadi salah satu juga peluang di Tanah Karo agar masyarakat di sana mungkin kenapa bisa kena narkoba, mungkin mereka nggak ada yang harus mereka lakukan. Mungkin dengan memberikan peluang-peluang bagi mereka, memberikan pelatihan-pelatihan bagi mereka itu bisa membuat orang-orang Karo yang merupakan anak bangsa ini mereka bisa maju dan berkembang. Peluang UMKM di Indonesia masih terbuka lebar. Jadi kita nggak perlu takut, saya nggak punya uang banyak, nggak perlu uang banyak. Yang paling dibutuhkan adalah kemauan. Ada uang, nggak ada kemauan itu sama aja. Tapi ada kemauan, uang akan mengikuti. Yang namanya investor sekarang lagi mencari peluang. Di saat kita punya ide, kita punya kreativitas, kita jadikan dalam satu bisnis. Kita nggak punya modal, sekarang banyak sekali permodalan yang ditawarkan bagi para entrepreneur baik itu UMKM maupun usaha middle dan middle ke atas seperti itu. Nah jadi inilah yang menjadi concern kita agar masyarakat Karo bisa menjadi entrepreneur atau UMKM yang maju dan berkembang. Jangan kita nggak usah khususnya orang-orang Karo yang ada di Tanah Karo atau di Medan gak harus ke Jakarta untuk memulai usaha. Kita bisa mulai usaha kita di kota Medan ataupun di Tanah Karo dan sekitarnya. Mungkin kalau di Jakarta kita punya banyak kompetitor. Tapi kita bisa menjadi raksasa di kota kita sendiri, di daerah kita sendiri. Nah kita lihat, dibilang di Karo nggak banyak peluang, siapa bilang di Karo nggak banyak peluang? Di Tanah Karo sampai dengan detik ini peluang masih besar. Di kota Medan sampai detik ini peluang masih besar. Bukan hanya di kota Jakarta peluang masih besar. Jadi oleh karena itu saya bersedia untuk mensupport, diundang pun ke Tanah Karo untuk mau memberikan pelatihan, mau memberikan knowledge bagi masyarakat Karo, buat kita nggak masalah. Kami di sini punya kerinduan agar masyarakat Karo itu bisa lebih maju, bisa lebih berkembang. Apalagi pada saat ini pemerintah lagi luar biasa mensupport yang namanya UMKM Indonesia.
saya bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, kami selalu memberikan pelatihan-pelatihan ke daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dan jadi kalau sekarang Karo menjadi concern kita, buat kita kenapa enggak? Yang penting orang Karo itu merupakan anak bangsa yang harus disupport juga. Begitu. Dan segala macam usaha pada saat ini ada. Memang yang paling direspon baik hingga pada saat ini adalah food and beverages, yaitu makanan, minuman, restoran, kafe, dan yang sejenisnya. Itu yang paling direspon baik. Dan yang kedua adalah bisnis jasa. Bisnis jasa itu seperti apa? Bisnis jasa itu bisa seperti salon, bisa spa, atau misalnya bisnis sekolah juga dari TK, SD, SMP, dan SMA. Dan selanjutnya yang menduduki ranking ketiga adalah bisnis jasa. Bisnis jasa itu pun lagi direspon banget oleh masyarakat Indonesia. Jadi 3 bisnis ini yang menduduki ranking tertinggi di semua lini bisnis. Ya, mau bisnis apapun, dari bisnis UMKM maupun yang namanya bisnis franchise atau bisnis waralaba. Jadi harapan kami orang-orang Karo bisa lebih maju lagi, bisa lebih maksimal lagi. Karena kalau dibilang peluang masih besar, kalau dibilang gak punya uang, investor banyak, ada bank, ada ada pembiayaan yang lainnya. Pembiayaan pun tidak pakai harus jaminan. Banyak pembiayaan yang ditawarkan pada saat ini kepada para pelaku usaha, kepada entrepreneur, kepada UMKM. Jadi tidak ada kata tidak bisa buat apa-apa. Kami di Tanah Karo, kami nggak ada peluang, kami nggak tahu harus buat apa. Itu adalah kerjaan orang-orang yang tidak punya semangat untuk maju. Tapi di saat kita punya semangat maju, kita bisa melihat bahwa peluang itu masih banyak. Banyak orang-orang Karo yang hebat yang bisa kita tanya, apa yang bisa saya lakukan untuk memajukan Tanah Karo, untuk memajukan Kota Medan, untuk memajukan masyarakat Karo. Kita semua berkumpul di sini adalah untuk saling mensupport satu dengan yang lainnya. Dengan satu tujuan bahwa masyarakat Karo bisa maju dan berkembang melalui apapun. Makanya kami hadir di sini melalui saya seorang entrepreneur. Saya akan mensupport luar biasa untuk entrepreneur orang Karo, untuk UMKM orang Karo. Dan ada abang-abang yang lain yang akan mensupport orang Karo sesuai dengan bidang kami masing-masing. Jadi mama, mami, kakak, abang semuanya, marilah kita bersama-sama memajukan masyarakat Karo, memajukan Tanah Karo dengan peluang bisnis apapun yang kita punya. Kita pasti bisa maju. Kenapa orang lain, kenapa daerah lain bisa maju, daerah kita tidak. Saya sangat salut kepada Ibu. 1 menit lagi Turang. Ya, saya sangat salut kepada Ibu Kori yang kemarin itu mengadakan pameran buah dan bunga. Itu luar biasa. Itu merupakan salah satu peluang juga. Di saat ada event di daerah kita, itu akan terbuka peluang-peluang untuk semua masyarakat Karo dan sekitarnya yang ada di situ. Bisa menjadi entrepreneur dadakan juga, bisa menjadi UMKM dadakan juga pada saat ada event di Tanah Karo. Nah, itu peluang itulah yang harus kita ambil. Kalau masyarakat kita belum bisa, mungkin Ibu ke depannya kita adakan satu pelatihan, kita adakan satu kumpul dengan semua masyarakat Karo untuk lebih ngebuka cara berpikir mereka. Bahwa peluang di Tanah Karo itu bisa lebih maju dan berkembang. Khususnya kalau di bawah pemerintahan Ibu Kori sebagai Bupati. Itu aja dari saya, nanti kalau ada mau tanya jawab sehubungan dengan ini, kami akan menerimanya. Terima kasih, selamat sore. Ya, bujur melala manturang kami Ibu Levita Beruginting. Wow, waktu dulu 10 menit, 3 detik. Luar biasa ya, ini manajemen waktunya memang sangat luar biasa. Dan tadi dikatakan bahwa banyak sekali peluang. Di Tanah Karo banyak sekali, mulai dari food and beverage, jasa dan silebannya. Dan berita paling bagus, saya mau bantu Nina Beruginting. Biasanya Berugintingnya kayak 11 kena, pasti wujud kena. Beri tepuk tangan untuk Levita Beruginting. Langsung kita... Nande